Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Valida dengan NIM 1140112000155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai respiratory failure untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah patologi kardiopulmonal dengan dosen pengampu Ibu Eni Fauziah, SPIS MORG. Untuk outline yang akan saya bahas, yang pertama ada definisi, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga ada patofisiologi, yang keempat ada etiologi, yang kelima manifestasi klinis, yang keenam ada epidemiologi, dan yang terakhir ada penanganan. Memasuki yang pertama yaitu definisi. Respiratory failure adalah suatu keadaan klinis di mana sistem pernafasan itu gagal mempertahankan fungsi utamanya, yaitu pertukaran gas di mana pada pH oksigen lebih rendah daripada 60 mmHg atau pH karbon dioksidanya lebih tinggi dari 50 mmHg. Maksudnya di sini pertukaran gasnya itu gagal dan kadar oksigennya lebih rendah daripada karbon dioksida. Bisa dilihat di sini ada paru-paru normal dan di sini ada paru-paru yang dengan kondisi respiratory failure. Nah, di sini ada beberapa gejala dan juga penyebabnya. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut. Untuk klasifikasi respiratory failure ini berdasarkan kelainan gas darah, yaitu ada dua. Yang pertama ada tipe hipoksemik, yaitu gagal nafas yang memiliki pH oksigen lebih dari 60 mmHg dengan pH karbon dioksidanya normal atau dalam keadaan subnormal. Yaitu kondisi ini disebabkan karena pertukaran gas yang terganggu pada tingkat membran alveolo-kapilernya. Contohnya pada kasus edema paru karsinogenik atau non-kardiogenik, ada ISPA, COVID-19, dan pneumonia berat atau radang paru. Tipe 2 ini disebut dengan hiperkapnia, yaitu gagal nafas yang memiliki pH karbon dioksida yang melebihi dari 50 mmHg. Hipoksemia ini yang sering terjadi dan ini disebabkan oleh adanya kegagalan pada pompa pernapasan. Bisa dilihat pada bagian-bagian ini, respiratory failure terbagi menjadi dua, yaitu pada paru-parunya yaitu tipe hipoksemik dan pada pompa failure-nya yaitu ada tipe hypercapnia. Next, selanjutnya ada patofisiologinya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai klasifikasi dari dua tipe tadi. Yang pertama, untuk tipe 1 yaitu karena kegagalan ini melibatkan oksigen yang rendah, di mana kadar karbon dioksida itu normal atau dalam keadaan rendah. Ini terjadi karena kerusakan jaringan paru-paru, misalnya pada edema paru, pneumonia, dan sindrom gangguan pernapasan akut, dan alveolitis fibrosa paru kronis. Nah, kerusakan paru-paru ini mencegah adanya oksigenasi darah yang mencakupi atau hipoksemia. Namun, pada paru-paru normal yang tersisa masih cukup untuk mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme jaringan. Nah, hal ini kurang memungkinkan karena jaringan paru-paru yang dibutuhkan itu masih berfungsi untuk ekskresi karbon dioksida daripada yang dibutuhkan untuk oksigenasi darah. Nah, untuk patofisiologi pada tipe yang kedua yaitu melibatkan adanya oksigen yang rendah dengan kadar karbon dioksida yang tinggi, yaitu terjadinya kegagalan pompa pernafasan, dan ini terjadi ketika ventilasi tidak cukup untuk mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan. Karena kegagalan pompa tadi sehingga ventilasinya tidak mampu untuk mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan. Penyebabnya yang paling umum adalah paru obstruktif, kronik atau PPOK, dan juga termasuk deformitas atau kelainan pada dinding dada,
kelemahan otot pernafasan, misalnya pada pengguna yang overdosis heroin, sehingga ventilasi yang tidak mencukupi disebabkan oleh berkurangnya upaya ventilasi atau ketidakmampuan untuk mengatasi peningkatan resistensi terhadap ventilasi. Dan kondisi ini mempengaruhi paru-paru secara keseluruhan dan dengan karbon dioksida yang telah terakumulasi. Sehingga menimbulkan adanya komplikasi yang meliputi kerusakan organ vital pada hipoksemia dan depresi sistem saraf pusat karena peningkatan kadar karbon dioksida dan karena asidosis respiratorik atau retensi karbon dioksida. Baik, untuk selanjutnya ada etiologi atau penyebab dari respiratory failure ini. Yang pertama ada pada sistem saraf pusat, yaitu karena adanya depresi, dorongan saraf untuk bernafas seperti pada kasus overdosis narkotika dan obat penenang. Yang kedua ada pada sistem saraf tepi, di mana adanya kelemahan otot, pernafasan, dan dinding dada seperti pada kasus sindrom Guillain-Barré atau GBS dan myasthenia gravis, yaitu cepat lemah dan lelah pada otot di bawah kontrol kesadaran. Yang ketiga, adanya obstruksi saluran pernafasan di atas dan bawah, yaitu karena berbagai penyebab seperti pada kasus eksaserbasi pada penyakit paru obstruktif kronik dan asma bronkial akut berat. Dan yang terakhir, adanya kelainan alveolus, yaitu mengakibatkan gagal nafas pada tipe yang pertama, pada tipe 1, yaitu hipoksemik, seperti pada kasus edema paru dan pneumonia berat atau radang paru yang berat. Dan pada gambar di sini juga bisa dilihat karena adanya emfisema, adanya pada kelainan alveolus, adanya inflamasi, dan adanya bronkial akut berat. Selanjutnya memasuki pada manifestasi klinik atau tanda dan gejalanya. Di sini ada beberapa. Yang pertama, pada tanda dan gejala penyakit yang akan ditimbulkan, itu ada demam, batuk, dan ada produksi sputum atau dahak, dan ada nyeri pada kasus pneumonia. Dan yang kedua ada riwayat sepsis, yaitu komplikasi yang berbahaya akibat respons tubuh terhadap infeksi. Dan ada politrauma, luka bakar, atau transfusi darah sebelum gagal nafas akut dapat menunjukkan sindrom gangguan pernapasan akut. Dan juga terdapat tanda-tanda lain, yaitu ada hipotensi atau darah rendah dengan perfusi yang buruk menunjukkan sepsis yang berat atau ada emboli paru. Yang kedua ada hipertensi atau tinggi darah dengan perfusi buruk yang menunjukkan adanya edema paru kardiogenik. Yang ketiga ada meni atau stridor, yaitu suara yang bernada tinggi atau suara yang bersiul yang menunjukkan obstruksi jalannya nafas. Selanjutnya ada tekanan vena jugularis. Vena jugularis ini berada di sekitaran daerah leher yang menunjukkan adanya peningkatan ventrikel kanan. Dan yang terakhir ada frekuensi pernafasan 12 bpm pada pasien yang bernafas spontan dengan hipoksia, yaitu tidak adanya cukup oksigen dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh. Hiperkapnia, yaitu kondisi yang terjadi akibat kadar karbon dioksida yang terlalu tinggi dalam darah. Ada asidemia, yaitu penumpukan asam dalam darah, yang mana ini menunjukkan adanya disfungsi pada sistem saraf. Nah, ini lebih mendalamnya lagi pada per bagian tipenya, yaitu ada tipe 1 hipoksemia, biasanya tanda-tanda gejalanya ada dispnea atau sesak nafas yang bervariasi, ada iritabilitas, ada kebingungan atau kecemasan, ada takikardia, yaitu detak jantung yang cepat, ada aritmia, yaitu gangguan pada irama jantung, ada takipnia, yaitu pernafasan yang cepat, ada cyanosis. Untuk tipe yang kedua yaitu hiperkapnia, yaitu
ditandai dengan gejala perubahan perilaku, sakit kepala, koma atau penurunan kesadaran, ekstremitas hangat atau terganggunya suhu tubuh, dan astereksis, yaitu ketidakmampuan untuk mempertahankan postur, dan edema papil, yaitu kondisi di mana terjadinya pembengkakan saraf pada area optik ke bagian mata. Selanjutnya yaitu epidemiologi atau prevalensi. Jadi pada gagal nafas ini merupakan satu penyakit dari 20 penyakit utama yang menyebabkan kematian selain dari kanker paru. Angka mortalitas akibat gagal nafas adalah 35% sampai 46% tergantung keparahan pada gejalanya. Semakin meningkat seiring usia dengan angka mortalitas 24% pada usia 15 sampai 19 dan 60% pada usia di atas 30 tahun. Jadi di sini semakin meningkatnya usia itu lebih banyak tingkat angka mortalitasnya. Dan yang terakhir di sini ada penanganan. Yang pertama ada terapi oksigen. Terapi oksigen ini melalui kanula hidung atau melalui masker yang pas di hidung dan mulut. Yang kedua ada tracheostomi, di mana ini adalah pembedahan pada lubang yang melewati bagian depan leher, lalu masuk ke dalam tenggorokan. Yang ketiga ada ventilator, yaitu mesin pernapasan yang meniupkan udara ke paru-paru dan membawa karbon dioksida keluar dari paru-paru. Dan yang keempat ada cairan. Cairan ini biasanya bisa dalam bentuk infus untuk meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Yang kelima ada obat untuk ketidaknyamanan atau obat pereda nyeri. Yang keenam ada ventilasi NPPV, yaitu ventilasi tekanan positif non-invasif atau NPPV, di mana dengan tekanan udara ringan untuk menjaga saluran udara agar tetap terbuka. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai respiratory failure atau gagal nafas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.